yang terakhir paling begitu. Nih yang salam dulu, salam dulu. Nih yang semua. Salam. Salam semua dulu, salam dulu. Iya, pelan satu-satu. Kalau pelan-pelan, kalau salam dilihat dulu, dilihat. Oh iya, diulang. Udah ya, wah, udah. Lucunya nih yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Kalau kita melihat video yang tadi semeton ya mengenai kedekatan Kang Deddy bersama Pak Unono begitu ya. Bisa saya simpulkan, saya simpulkan begini, bahwa memang sebelum pemilihan gubernur begitu ya Jawa Barat, ada Pak Uno melakukan pendekatan. Tapi yang dilakukan sekarang ini berbeda. Karena apa? Karena mungkin tidak ditunjuk dijadikan pasangan Kang Deddy begitu. Kekecewaan itu sebetulnya sampai sekarang terjadi. Setiap hari saya sebut ya, postingan selalu ada video Pak Unono yang mengkritik kebijakan dari Kang Deddy. Kemarin di stasiun TV juga pernah tuh ya mengkritik keras begitu. Dan sekarang kembali mengkritik semeton ya tentang kebijakan Kang Deddy mengenai dana hibah. Yang apakah netizen tinggal diam? Oh tidak bisa begitu ya. Netizen langsung merujak pernyataan dari Pak Uno. Ini menarik untuk kita semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enji. Jadi banyak rakyat Jawa Barat yang bikin postingan di TikTok, di Instagram, masih belum mengerti secara jelas. Ya, mereka menarasikan bahwa hibah pondok pesantren, hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Nah, makanya sini. Ini kan peraturan Gubernur Jawa Barat nih, perubahan ke-1, ke-2, dan ke-3 atas peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bukunya tebal, ya, tapi saya kasih linknya. Rakyat bisa mendownload ya dokumen ini nih, jadi bisa di-download. Nah, coba sini. Terkait dengan bantuan yayasan, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya yang terkait dengan keagamaan ini masuk di SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat, subkegiatannya pengelolaan sarana dan prasarana spiritual. Misal, ada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Barat, ya. Semula 9 miliar menjadi 9 miliar, berarti tetap nih tidak dicoret. Tapi di bawahnya nih, Yayasan Al-Bustami, ya kan, perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 557 juta 10.000 rupiah menjadinya kosong. Dan ini diikuti yang lain nih. Ya, kosong. Ya kan? Tuh kosong ya, ada yang gede-gede nih. Yayasan Al-Falah Raja Polah pada Mukti semula 1 miliar menjadi kosong. Yayasan Al-Ikhlas Salakurai dari 1 miliar jadi kosong. Lalu ada yang gede lagi nih, oke. Nih, Yayasan Umat Membumikan Al-Quran Al-Yumna dari 1,5 miliar jadi kosong. Banyak nih yang 1 miliar. Ya kan, terus ada 1 miliar 400 nih. MTSS Nurul Amin, ya dari 1,4 miliar jadi kosong. Lalu Yayasan Al-Jamhuriyah dari 1,5 miliar jadi kosong. Ya masih kosong. Nah ini nih yang kemarin saya sampaikan nih. Ada satu yayasan ya yang masih tetap mendapatkan hibah. Ya. Yayasannya namanya Yayasan Matlaul Anwar Ciaruten Udik. Ya, Kampung Ciaruten Udik RT 0202
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Cibung Bulang, Ciaruten Udik, perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan pesantren 250 juta menjadi ya tetap 250 juta. Nah, singkat totalnya. Nah, ini totalnya nih. Jadi kegiatan tadi pengelolaan sarana prasarana spiritual itu di Biro Kesra. Nih totalnya nih, jumlah hibah pada sub kegiatan. Tadinya itu 153 miliar 580 juta 470.381 rupiah menjadi 9 miliar 250 juta. Nah, sehingga ya dalam perubahan penjabaran APBD 2025 yang tidak dibahas dengan DPRD, ya benar-benar dihapus itu. Dari 153 miliar 580 juta sekian menjadi hanya 9 miliar 250 juta. Dan itu pun hanya untuk 2 lembaga. Satu LPTI, yang kedua untuk Yayasan Matlaun Anwar Ciaruten Udik. Atur nuhun. Gitu sebetulnya ya, semua dikorek-korek begitu. Tapi tanpa bisa bertanya langsung kalau memang dicoret dikemanakan itu ya dana itu. Karena kita tahu sendiri memang kemarin penjelasan kenapa banyak sekali dicoret, karena peruntukannya tidak sesuai begitu ya. Banyak sekali di sana pondok pesantren, mohon maaf ya, bukan kita mengecil pondok, bukan ya. Tapi intinya ada pondok pesantren yang selayaknya mendapatkan dana hibah tidak diberikan begitu ya. Dan pondok pesantren yang sudah kaya dalam hal finansial apa segala macam masih saja diberikan begitu. Tapi alokasinya ya begitu saja. Bahkan ada pondok pesantren walaupun sudah diberikan hibah yang begitu besar, santrinya masih membayar begitu. Itu mungkin yang mau ditertibkan oleh Kang Deddy. Yang terjadi sekarang adalah, saya sih berkesimpulan begini, dana hibah untuk pendidikan itu sekarang akan dialokasikan untuk sekolah sendiri mungkin ya di Jawa Barat. Itu untuk peruntukannya adalah seperti yang kemarin disampaikan di Kang Deddy di barak militer itu, bahwa banyak sekali memang siswa-siswa yang maaf ya sudah kehilangan orang tuanya yang akan dipersekolahkan di situ begitu. Biar alokasinya lebih tertib, lebih rapi dan terarah begitu. Hibah masjid itu ditunda. Sebenarnya bukan ditunda, dicoret. Sampurasun wilujeng wayah kieu Mang Ono, mohon maaf izin setit. Begini Mang Ono ya, terlepas mau dicoret ataupun ditunda, masyarakat hari ini sudah tidak bodoh lagi Mang Ono. Dengan KDM yang hari ini beliau menjabat seorang gubernur, kan masyarakat semua bisa mengetahui dari buku yang Mang Ono buka dan bacakan tadi. Selama ini masyarakat gelap, tidak tahu tentang dana hibah itu, Mang Ono. Jika memang Mang Ono mereka merasa berkompeten di bidang itu, kenapa tidak dari dulu terbuka dan transparan tentang dana hibah? Yang masyarakat hari ini berterima kasih pada KDM, akhirnya kan masyarakat ini bisa tahu karena terpublikasi. Dan perlu Mang Ono ketahui, kenapa sih itu dana hibah mesti ada di A aja sepanjang masa. Mungkin kalau KDM tidak menjabat sebagai gubernur, tidak akan ketahuan dan tidak akan terpampang di publik, dan tidak mungkin Mang Ono membacakan seperti tadi di buku-buku itu. Masyarakat hari ini terlepas mau dicoret ataupun ditunda sudah tidak peduli Mang Ono, yang penting keterbukaan. Begitu Mang Ono. Jadi Mang Ono terkesan hari ini memojokkan KDM gitu loh. Ada apa sih sebenarnya Mang Ono sama KDM? Toh kalian itu sama-sama pejabat. Kenapa sih nggak berbarengan gitu loh? Udah yang lalu biarlah berlalu Mang Ono. Biar rakyat ini sejahtera, biar rakyat yang menilai. Jangan terkesan memojokkan KDM.
KDM aja bingung Mang Ono, hari ini kok kelihatan sok bijak. Lah kemarin kemana aja Mang Ono? Mang Ono, pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng. Nah, asik nih dari Bapak Ketua DPRD Jabar sekaligus dari Bapak Ketua DPD PDIP Bang Ono. Nah, tinggal penjelasan beliau terkait dengan dana hibah yang asalnya 190 miliar apa berapa lah menjadi 9 miliar. Berarti panganten kieu Pak Ketuanya itu yang 190 miliar itu di anggaran 2024. Nah, di anggaran 2025 berarti tinggal 9 miliar yang menerima itu 2 lembaga. Berarti pengajuan di 2024 itu mungkin dihapus. Oke, maka pertarosan selanjutnya panginten eta sisa anggaran gitu kan nya kamana dianggona ke Bapak KDM gitu nya. Mungkin dalam hal ieu Bapak KDM kedah ngajelaskeun. Nah, gitu. Aisim kuring mau husnudon bisa jadi dianggo kamari anu kamusibahan banjir gitu kan, bisa jadi dianggo pembersihan sungai anu di Bekasi gitu kan. Nah, maka upami bade transparannya sakentanan transparan di pihak eksekutifnya dalam ini Pak Gubernur pangintennya supados teu aya saling suudon lahnya atanapi supados teu aya lepat cangki panginten di antara warga masyarakat Jawa Barat gitu. Hatur nuhun pangersana Bapak Ketua atas informasinya. Nah, alhamdulillah simpuring mah tos 5 tahun gaduh yayasan teh teu acan 100 rupiah acan nyamang isnanya tacan ka Banyuran ku dana hibah teh manawi Bapak Ketua nguping gitulah. Hatur nuhun Bapak Ketua informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng. Oh, mohon. Ya kan kieu pangintennya Pak Ketua dana hibah anu 150 miliar langkung lah. Itu teh kan berarti pengajuan di tahun 2024. Oke lah. Panginten tinggal pertarosanana. Kenapa cuma satu yayasan dapat Yayasan Matlaul Anwar kan, dan yang satu lagi lembaga LPTQ. Oke, kalau LPTQ kan itu mah di bawah naungan Pemkot lah ya, di bawah naungan pemerintah Komite Lupa. Cuma panginten janten pertarosan teh kenapa hanya satu Matlaul Anwar yayasan yang dapat. Nah, eta mah taroskeun ka Bapak Gubernur. Nah, cuman ini Pak Ketua panginten atas nama nyasimpering atas nama lahnya sebagai warga masyarakat ya ecek-ecek di bawah. Ada penjelasan Bapak KDM terkait dengan penyaluran dana hibah entah tahun berapa lah yang penyaluran secara pendistribusian Cirebon mung 1 yayasan, terus Bandung 10 yayasan. Nah, iya di Garut gitu kan, di Garut sampai puluhan lah ya, sampai puluhan Garut sareng Tasik. Maka anu janten pertarosanana gitu kan. Nah, apakah ketika itu
Gitu. Apakah ketika itu waktu gubernur anu sate acan apa ngetanya sate acan bapak kadem lainna, maka pertarusan apakah ketika itu anggota dewan ente naroskeun, karena kan ada hak salah satu tugas sereng non tupoksi anggota dewan tuh ada budgeting dan controlling. Nah, budgeting ketika penganggaran, oke mungkin gila kira-kira saya dana hibah sekian ratus miliar, misalkan 300 atau 450 miliar misalkan, tok palunya ku eksekutif sama legislatif tadi ketok. Terus dina controlling kontrol ketika penyaluran anak. Nah, maka anu janten pertanyaan apakah ketika itu bapak-bapak dewan terhormat menegur atau mengoreksi gitu kan, sehingga pendistribusian tidak merata. Itu anu janten pertarusan apa kumaha lah itu. Sing paling sadar bahwa waktu salita mungkin karena namina periode anggota dewan anu waktu salita sebelum bapak ketua ayeuna gitu. Kapayuna kalaulah ada di anggaran 26 misalkan di tahun depan anggaran tersebut anggaran dana hibah sesuai janji Pak KDM, maka pangtan usulan bagaimana supaya pendistribusian dana hibah itu adil dan merata. Misalkan salah satu contohnya dana hibah disalurkan sesuai dengan banyaknya anggota dewan per dapil gitu kan, atau misalkan dana hibah sesuai dengan naon namina teh seueurna yayasan di hiji daerah. Nah, gitu kan. Nah, tekantun pendistribusianna sasarangan dikontrol ku anggota dewan, makanya buka-bukaan transparan kan janten raos pamit gitu. Karena jujur aja Pak Ketua, ya Pak Ketua, abdi yakin seueur majelis madrasah yayasan anu teu acan kasentuh bahkan belum menerima dana hibah. Bisa jadi karena tadi tidak punya akses politik itu kan, baik dari eksekutif atau nanti legislatif. Maka kanggo kapayuna panginten usulan ka bapak-bapak dewan terhormat, cobilah oke lah misalkan yayasan Ararageng mah sudah menikmati dan merasakan, coba yayasan-yayasan anu leutik gitu kan, yayasan-yayasan anu alit gitu, anu belum merasakan bantuan di pemerintah. Itu pengertian Pak Ketua lah, jantan ngiring ngomen ngiring iya mah hanya curhatan sajalah. Gitu ya pendapat dari netizen kita begitu ya, yang menurut saya sih benar ya. Dalam video video netizen awal itu ya, entah itu dicoret atau tidak, sebenarnya masyarakat sudah tidak peduli begitu. Maunya masyarakat sekarang terbuka, alokasi dana itu dikemanakan. Kalaupun dicoret, jelas bahwa yang dicoret itu berapa dan nanti peruntukannya itu apa begitu. Sesimpel itu sebenarnya rakyat kita begitu ya. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika ini dipersoalkan begitu ya. Sebenarnya sih yang harus mempersoalkan adalah rakyat begitu. DPR kan membawa aspirasi rakyat atau nama rakyat. Selama ini memang tidak kami rakyat biasa tidak pernah terwakili, walaupun memang wakil kita di sana begitu ya. Mereka mewakili oknum ya, mewakili atas nama kepentingan pribadi dan golongannya begitu. Rakyat ini ya tidak pernah merasa terwakili. Kalaupun sekarang ada pernyataan Pak Onono yang mengatakan itu rakyat sudah nggak peduli, malahan dengan apa yang dilakukan sekarang rakyat Jawa Barat khususnya ya tidak akan respect lagi sama Pak Onono begitu
ya. Jadi gitu semeton ya, tapi intinya di akhir video selalu pesan untuk kita tetap jaga persaudaraan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.